Baik, yang berikutnya adalah pemakaian kondisi logika. Kondisi logika di sini adalah pemakaian logika AND, logika OR, atau logika NOT. Jadi pemakaian logika AND ya tentu saja pasti sudah paham bahwa kalau kita menggunakan logika AND itu jika ada dua persyaratan yang kita bandingkan, di mana kedua persyaratan atau kondisi tadi nilainya harus seluruhnya terpenuhi. Kalau kita menggunakan OR, maka tidak harus semuanya, cukup salah satunya terpenuhi, maka pernyataan akan tampil. Nah, sebaliknya ada juga pemakaian NOT. Nah, kalau NOT ini adalah ingkaran, jadi mengingkari kondisi yang ada. Baik, kita contohkan. Pemakaian kondisi kondisi logika ini dikarenakan syarat atau kondisi yang kita gunakan lebih dari satu. Nah, di contoh yang tadi kita hanya menggunakan satu kondisi. Nah, sekarang kita coba menggunakan beberapa kondisi. Misalnya saya mau menampilkan nomor induk karyawan, yaitu menggunakan kolom employee ID. Ini saya jadikan sebagai nomor induk karyawan. Kemudian saya tuliskan lagi di sini misalnya kolomnya last name, ini untuk nama. Kemudian saya tampilkan lagi salary, ini untuk gaji. From tampilnya employees. Yang ditampilkan saya ambil dua kondisi. Pertama yang akan saya tampilkan adalah yang namanya kan last name kolomnya nih, berawalan dengan huruf, misalnya huruf S. Nah, saya mau tahu huruf S. Nah, pakai like, karena yang kita tampilkan hanya yang mirip di depannya, yaitu menggunakan huruf S. Namanya semuanya berawalan huruf S, N, dan gajinya, salarinya itu kurang dari 10.000. Nah, saya mau lihat yang dapat gaji kurang dari 10.000 siapa, tapi namanya diawali dengan huruf S. Nah, ini dua syarat. Syarat pertama namanya harus berawalan huruf S, syarat yang kedua gajinya harus kurang dari 10.000. Kita lihat. Oke, ini orang-orangnya. Ya, jadi ada 9 orang yang namanya berawalan dengan huruf S dan gajinya semuanya kurang dari 10.000. Nah, jadi dari sini udah jelas terlihat bahwa kalau kita menggunakan logika AND, maka yang ditampilkan itu harus memenuhi semua syarat yang kita tetapkan, semua kondisi yang kita tetapkan. Namanya harus seluruhnya berawalan huruf S, kemudian gajinya harus semuanya kurang dari 10.000. Ini kalau kita menggunakan menggunakan logika AND. Nah, lalu bagaimana kalau kita gunakan logika OR? Nah, kalau kita menggunakan logika OR, maka yang ditampilkan itu yang penting memenuhi salah satu dari dua kondisi ini. Tidak harus keduanya. Jadi cukup salah satunya saja. Misalnya, ya, yang ditampilkan adalah yang namanya berawalan huruf S, walaupun gajinya nggak sampai 10.000, walaupun gajinya misalnya lebih dari 10.000, tapi jika namanya diawali dengan huruf S, maka rekodnya muncul. Sebaliknya, mungkin namanya tidak berawalan huruf S, tapi karena gajinya kurang dari 10.000, maka rekodnya ikut tampil. Kita lihat di sini 9 record. Kalau kita menggunakan OR, pasti rekodnya lebih banyak. Oke, kita lihat di sini. Namanya tidak berawalan huruf S, tapi gajinya kurang dari 10.000. Namanya tidak berawalan huruf S, ya, misalnya yang Pak Fit ini, tapi gajinya 9.000, jadi kurang dari 10.000. Lalu ada nggak yang lain yang misalnya gajinya ternyata lebih dari 10.000? Ada atau tidak? Kita lihat, kita scroll ke bawah, ternyata nggak ada. Ya, nggak ada. Semua gajinya ternyata yang tampil ya gajinya semuanya di bawah 10.000. Ini kebetulan kasus seperti itu. Ya, jadi walaupun dia tidak berawalan huruf S untuk namanya, sepanjang gajinya masih
kurang dari 10.000, maka tampil datanya seperti di depan ya. Nah, ini pemakaian